Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Dalam perjalanan ini saya akan membacakan ayat tentang Isra dan Mi'raj. Tentang Mi'raj dalam surat An-Najmu. Surat An-Najmu ayat 10 sampai ayat 15. Surat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Indaha sidratul muntaha. Sadaqallahul azim. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tentang Isra Mi'raj itu banyak kaitannya dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah bintang yang terjauh, kumpulan bintang yang terjauh. Untuk lengkapnya saya bacakan ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli kali yang kedua. Di sisinya ada Sidratul Muntaha. Jadi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk yang asli di dekat Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di sebelahnya lagi ada surga jannatul ma'wa. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika itu Sidratul Muntaha itu diselubungi oleh sesuatu yang menyelimutinya. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tentang Sidratul Muntaha ini, rupanya di sebelahnya itu adalah Sidratul Muntaha. Nah, disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Nazlatan ukhra inda Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk yang asli kali yang kedua. Kali yang pertama beliau melihatnya di Gua Hira. Di Gua Hira. Kali yang kedua adalah di Sidratil Muntaha. Sidrah itu artinya kumpulan bintang-bintang. Yang kalau dibuat petanya kumpulan bintang terjauh itu, petanya itu menyerupai pohon bidara. Nah, sehingga di dalam tafsir kita sebut apakah Sidratul Muntaha itu disebutnya adalah seperti pohon bidara. Maksudnya petanya itu seperti pohon bidara. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jadi berapa jauhnya Sidratul Muntaha itu? Nah, Jibril hanya sampai di Sidratul Muntaha itu bisa mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke tempat yang tinggi. Kalau lebih tinggi lagi, Jibril tidak mampu. Muntaha itu artinya tempat berhenti. Nah, tapi Nabi Muhammad tidak berhenti sampai di situ, masih terus naik. Nah, ini dalam riwayat yang lain, di dalam tafsir itu dikatakan ketika Rasulullah terus naik dari Sidratul Muntaha itu, tidak lagi didampingi oleh malaikat Jibril. Waktu itu katanya Rasulullah melihat roh seorang manusia yang seakan-akan mengiringi beliau di atas ketinggian Sidratul Muntaha itu. Sedangkan malaikat saja tidak mampu naik lagi sampai di Sidratul Muntaha itu. Tapi ada roh seorang manusia yang mampu
yang rohnya kelihatan oleh Rasulullah masih mengiringi beliau, kelihatan oleh beliau, apakah mengiringi atau tidak. Tapi di atas itu Rasulullah melihat roh seorang manusia yang bisa berkomunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Siapa engkau? Apa amalanmu sehingga engkau mampu juga melewati Sidratul Muntaha, sedangkan malaikat saja tidak mampu?" Maka orang itu menjawab, "Aku, amalanku sewaktu di dunia ialah pertama, bibirku dan hatiku serentak senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatiku dan bibirku serentak bertasbih kepada Allah, yang bibirku senantiasa basah bertasbih kepada Allah." Itu amalannya yang pertama. Yang kedua katanya, "Saya tidak pernah dendam, tidak pernah benci, tidak pernah iri kepada seseorang. Aku tidak pernah mencerca seumur hidupku, sekalipun orang itu menyakitiku, aku tidak pernah mencerca." Nah, kemudian katanya yang ketiga, "Aku senantiasa memuliakan ayah dan ibuku, senantiasa berbakti kepadanya, apakah dia waktu dia masih hidup maupun dia sudah mati. Tiga itulah amalanku sehingga aku mampu sampai ke tempat ini." Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, memang pesan-pesan rohani, pesan-pesan spiritual dari perjalanan Isra dan Mi'raj, pertama Mi'raj yang disebut sampai ke Sidratul Muntaha, itu memang sangat luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, pesannya itu bahwa supaya kita senantiasa banyak berzikir. Pesannya juga supaya kita tidak pernah membenci, tidak pernah menghina orang, membenci orang sekalipun orang itu menyakiti kita, malah didoakan. Kemudian pesannya itu, sayangilah ibu bapakmu, hormatilah ayah dan ibumu. Itulah pesannya. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, pesan di tempat yang tinggi begitu yang hebat. Nah, terus Rasulullah naik lagi ke tempat yang tinggi di Sidratul Muntaha itu, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di tempat itu yang roh manusia tadi tidak kelihatan lagi, dan hanya Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nah, di saat itulah Rasulullah memberikan penghormatan, hormat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita baca di dalam salat. Lalu dijawab oleh Allah, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Keselamatan jugalah bagimu ya Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Semoga engkau selamat sejahtera, wahai engkau selamat dan sejahtera, wahai nabiku, nabiyyu, wa rahmatullah wa barakatuh, dan rahmat Allah, rahmat dari Rabbmu, wa barakatuh, dan keberkatan bagimu. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, at-tahiyyat itu artinya penghormatan. Karena itu kita mengangkat telunjuk waktu itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam salat ya, kita mengangkat telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita mengucapkan selamat dan kita bersaksi bahwa Tuhan yang disembah hanya Allah dan Nabi Muhammad hanyalah utusan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, setelah Allah mengucapkan selamat datang kepadamu hai nabiku, maka dijawab oleh Nabi Muhammad lagi, Assalamu alayna
wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan itu bukanlah untuk diriku sendiri, tetapi keselamatan itu assalamu alaina, keselamatan bagi kami semuanya, makhluk yang ada di bumi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, dan keselamatan bagi seluruh hamba-hambamu yang soleh. Ayuhan nabi wa ala ibadillahis salihin. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, itulah yang disebut dengan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah merupakan mi'rajnya orang-orang mukmin. Jadi kita berbisik, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita membaca at-tahiyatul itu, kita seakan-akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad bertatapan muka istilahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita kan tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak apa-apa, dalam hadis dikatakan fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak mampu menatap wajah Tuhan, dan kamu harus yakin bahwa Tuhan menatap wajahmu. Jadi Tuhan memperhatikan apa yang kita bisikkan itu. Karena itu salat itu harus kita pahami, kita hayati, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai salat itu hidup di dalam diri kita. Kita senantiasa hormat kepada sesama manusia, memberikan berkat, memberikan pertolongan, memberikan keselamatan, tidak menzalimi orang. Nah, itulah nilai-nilai salat itu. Jadi dilarangnya minuman keras itu karena otak manusia nanti tidak akan selamat. Dan kemudian banyak keonaran yang dibuat oleh orang-orang yang mabuk. Karena itu diharamkanlah minuman khamar itu, karena akan menyebabkan orang tidak selamat, tidak mendapatkan berkat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini peringatan Mi'raj yang kebetulan sekarang ini tanggal 27 Rajab bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2021 dalam rangka Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW tahun 2001 ini bertepatan dengan tanggal 12 Maret. Nah, kemudian yang keduanya, masalah ketinggian ini menyebabkan manusia ketika sholat itu seakan-akan tidak berada di alam dunia ini lagi. Seakan-akan dia berada di ruang angkasa. Kenapa? Karena di ruang angkasa itu ada cerminan di dalam diri manusia sendiri. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di ruang angkasa dan di dalam dirimu sendiri. Nah, di ruang angkasa itu kalau kita lihat jutaan bintang, miliaran galaksi, dan miliaran benda-benda langitnya termasuk meteor, banyak sekali, mulai dari awan sampai kepada angin, rembulan, dah berbanyak-banyak lagi cahaya, lapisan cahaya. Itu semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Nah, dalam ayat yang lain dinyatakan surat 3 Ali Imran itu disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang,
merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita berada di gedung yang tinggi sajalah kita sudah melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya di hotel 21 lantai, cobalah kita memandang ke kiri dan ke kanan. Itu luar biasa hebatnya. Nah, kalau kita naik lagi lebih tinggi, kita akan melihat awan. Awan yang terendah itu adalah 500 meter tingginya dari permukaan bumi. Dan awan itu berlapis-lapis, berbeda-beda ketinggiannya. Yang paling rendah 500 meter. Dan awan itu yang mengandung hujan. Ada pula awan itu yang mengandung batu es. Nah, tidak lama ini di Timur Tengah ada awan yang jatuh di padang pasir mengandung es. Karena mungkin berat, mengandung batu dan mengandung es. Dan batu-batu itu adalah batu petir. Jadi batu petir itu rupanya dikandung oleh awan-awan hitam, awan-awan tertentu. Nah, rupanya jenis awan pun banyak, jenis batu pun banyak, jenis es pun banyak. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita naik lebih tinggi dari awan terus, nah, kita akan melihat rembulan. Walaupun rembulan itu jaraknya dari bumi kita adalah 450.000 kilometer. Tidak sampai 1 parsek. 1 parsek itu singkatan dari perarak of second. Kalau 1 parsek itu jaraknya adalah misalnya dari bumi itu 1 parsek itu adalah 3,6 tahun cahaya. Baru 1 parsek. Jadi jarak dari bulan ke bumi tidak sampai 1 parsek. Jaraknya dari bulan ke bumi hanya 450.000 kilometer. Itu hanya memakan waktu oleh cahaya 1,5 detik. Karena 1 detik cahaya itu kecepatannya adalah 1 detik cahaya 300.000 kilometer. Jadi kalau 1,5 detik berarti 450.000 kilometer. Nah, tapi ada orang yang mengatakan lebih sedikit, 483 kilometer. 400. Saya tadi menyebutkan 450.000. Ada yang mengatakan 458.000 kilometer. Ya, tidak begitu jauh bedanya. 450.000, 458.000 kilometer. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, begitu jauh rupanya rembulan yang kita lihat dekat dari bumi, ternyata dia adalah jauh sekali. Nah, kalau matahari jauhnya dari bumi adalah 150.000 kilometer, atau disebut dengan 8 menit kecepatan cahaya. Menurut para ilmuwan, 1.500.000 kilometer atau 8 menit kecepatan cahaya. Begitulah jaraknya dari bumi ke matahari. Yang tidak percaya boleh ukur sendiri. Para astronom mengukurnya melalui kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu yang mereka pakai selalunya parsek. 1 parsek adalah satu parsek adalah 3,6 tahun cahaya. Nah, jadi Bapak dan Ibu saudara sekalian, naik lagi kalau sudah sampai di rembulan, naik lagi kita akan bertemu dengan Venus. Nah, Venus ini orang menyebutnya bintang timur atau bintang barat. Sebetulnya dia bukan bintang, planet Merkurius. Kemudian
Merkurius, Venus. Sudah itu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, begitulah mengenal benda-benda ruang angkasa karena adanya kajian tentang Isra dan Mi'raj. Jadi kajian Isra dan Mi'raj ini adalah mencerdaskan umat manusia untuk mengetahui kekuasaan Allah di ruang angkasa. Jadi Allah akan mencerdaskan manusia untuk mengetahui tentang ruang angkasa. Nah, untuk mengetahui perjalanan bulan untuk apa gunanya? Li ta'lamu adada sinina wal hisab. Untuk kamu mengetahui pula adada sinina, hitungan tahun, hitungan bulan, dan tentang ilmu hisab. Nah, baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, sudah sampai kepada tempat yang dituju, Masjid Al-Jihad. Ini masjidnya. Orang sudah mengaji. Nah, nanti kita sambung lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Pelajaran kita sampai kepada benda-benda langit. Gunanya mempelajari tentang astronomi, tentang perjalanan bulan. Li ta'lamu adada sinina wal hisab. Untuk mengetahui hitungan tahun, bulan, menit, detik, dan perhitungan-perhitungan lainnya yang berkaitan dengan masalah waktu. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.